Jadi pada saat masuk di situ Gunadarma S1 aku langsung bilang, aku harus jadi sesuatu yang memang bersinar gitu ya. Jadi orang itu melihat aku bukan karena aku sekolah di mana, tapi karena aku siapa. Iya, itu. Bagaimana peran orang tua itu memberikan nilai-nilai positif sehingga anak ini bisa berani ngambil keputusan. Kemudian kalau misalnya buntu itu bukan menjadi satu hal yang menakutkan, tapi kita bisa cari alternatif lain. Kemudian belajar juga untuk komitmen, belajar untuk memegang apa hal yang nilai-nilai yang kita punya. Sehingga yang pertama untuk yang sangat penting gitu ya untuk orang-orang yang baru masuk ke dewasa awal ini adalah bagaimana kita sudah mempunyai karakter yang bisa membangun atau mendevelop diri kita ke depannya. Itu yang modal penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Binasif, bincang asyik dan inspiratif. Bersama saya Fatwa yang akan menemani teman-teman di rumah selama beberapa waktu ke depan. Nah, di episode kali ini kita akan membahas topik yang amat sangat super duper relate banget sekali dengan keadaan kita saat ini, apalagi buat teman-teman yang sudah masuk ke fase 20-an gitu, yang lagi ada di kondisi dilema, mau pilih bangun karir atau mau mengeksplor diri, bangun jati diri gitu kan. Nah, tema yang akan dibahas hari ini adalah umur 20-an, masa eksplorasi atau masa bangun fondasi. Tentunya bersama narasumber inspiratif dan keren di bidangnya. Langsung aja kita kenalan sama Desna Aryana. Halo. Halo Kak Desna. Halo Fatwa. Gimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah sehat dan pastinya penuh semangat ya, karena bentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Keren banget nih Kak Desna nih. Sebelumnya makasih banyak banget udah mau diajak ngobrol santai di segmen Binasif kali ini. Nah, jujur hari ini aku excited, plus nervous banget karena hari ini aku bareng Kak Desna yang pernah menjadi guest star di Jurnal Festival Fair kemarin kan. Terus Kak Desna juga seorang dosen dari ilmu komunikasi ya. Iya, ilmu komunikasi. Di Universitas Gunadarma, juga seorang public speaker yang tersertifikasi. Iya, betul. Nah, aku riset-riset juga sedikit nih tentang Kak Desna. Ternyata Kak Desna selain menjadi wanita karir, Kak Desna juga seorang ibu ya, betul? Oh iya dong, pasti dong. Seorang ibu dan seorang istri. Iya. Seorang istri dulu ya, seorang istri habis itu baru jadi seorang ibu. Betul. Boleh nggak sih Kak kenalan sedikit atau cerita sedikit tentang kesibukan Kak Desna sehari-hari? Oke, kalau misalnya nama tadi udah kenalan, nama saya Desna. Ini enaknya pakai aku kamu atau gimana ya? Biar Fatwa tuh lebih nyantai gitu ya. Aku kamu kali ya. Kak Desna aja kali ya. Oke. Nama kakak Kak Desna. Kalau untuk kegiatannya sehari-hari ya memang sudah dari beberapa tahun ke belakang sebagai dosen memang iya juga. Sorry, mungkin dari mahasiswa dulu kali ya. Karena saat ini kan juga masih berstatus sebagai mahasiswa S3 juga, prodi ilmu komunikasi. Jadi statusnya itu sekarang masih mahasiswa S3, kemudian dosen di Gunadarma. Dosennya juga of course ilmu komunikasi ya. Kemudian sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang mami gitu ya. Dan juga sebagai seorang ibu pekerja juga. Aduh, banyak banget nih gelarnya ya. Iya, keren banget nih Kak Desna, ternyata sekilas aja udah inspiratif nih. Cocok banget sama tema hari ini yang akan bahas mengenai fase umur 20-an ya. Nah, ngomong-ngomong umur 20-an nih, menurut Kak Desna nih, sebagai ya kita pernah ada di 20 awal ya Kak Desna, mana sih yang menurut Kak Desna penting? Apakah eksplor diri, bangun jati diri, atau kita harus mulai mempersiapkan karir karena di masa depan kita nggak tahu nih akan kayak gimana? Oke, mungkin nanti untuk teman-teman yang nonton bertanya-tanya, emang Kak Desna nih umurnya berapa gitu ya? Umurnya, aku tuh anak kelahiran 98 guys, jadi masih muda banget ya kan? Itu sebenarnya seumuran. Iya, oh gitu ya? Iya makanya aku tuh anak 98, jadi emang betul-betul kalau temanya di umur 20 tahun gitu kan, kemudian apa kita harus mendevelop karir kita, atau kita harus mengutarakan atau mengutarakan atau memperkuat passion kita atau apa, itu sebenarnya yang paling penting atau yang paling tepat tuh gimana strateginya gitu ya. Bicara soal usia, aku baru 28 tahun, jadi benar-benar masih di 20 tahun ya hidup ini gitu ya. Cuma udah menjelang 30, cuma masih punya 2 tahun lagi untuk bisa terus explore diri sebelum 30 nih. Kalau 30 kan rata-rata orang udah berpikir ini adalah turning point kita. Kira-kira nanti di umur 30 ini kita udah menjajaki bidang pekerjaan apa atau apa pencapaian kita gitu ya.
Kalau aku lihat balik ke diriku pada saat sebelum menjadi istri, sebelum menjadi ibu, sebelum menjadi wanita pekerja, jadi dosen, setelah aku lihat kembali bagaimana perjalanan aku mulai dari aku lulus SMA, sebetulnya bukan dari lulus SMA, aku udah bangun itu, aku orangnya cukup ambisius karena memang apa yang aku dapatkan nilai-nilai dari orang tuaku itu kan yang membentuk kita ya. Iya, Jadi betul. mostly karena memang aku lebih dekat dan juga sering diskusi sama ayahku, nilai-nilai kepemimpinan yang dari ayah tuh memang langsung turun ke Nurun tuh, aku. ya, betul. Sederhananya kayak kalau pemimpin tuh udah harus tahu kamu mau jadi apa dan gimana caranya. Nah pada saat mulai SMP, aku kan pondok pesantren ya 3 tahun. Jadi di situ benar-benar karakter itu dibangun. Nah di situ dari karakter yang terbentuk itu pada saat aku SMA, aku masuk SMA negeri, aku langsung bilang, aku harus tahu ke depannya itu aku mau jadi manusia yang seperti apa dan gimana caranya. Nah, karena aku udah merasa bahwa aku tuh punya passion dalam komunikasi, karena kelihatan dari ekskul yang aku suka, kemudian dari beberapa hal yang aku ikutin gitu ya. Aku juga suka hobi dengerin radio, kemudian suka jadi impersonate kalau aku jadi radio announcer. Jadi kelihatan kayaknya nih aku tuh punya passion di bidang komunikasi. Akhirnya pada saat SMA, aku memberanikan diri untuk men-challenge diriku. Kalau misalkan aku mau jadi pemimpin, kalau emang aku misalnya mau jadi orang yang terlihat, aku harus punya kemampuan berkomunikasi yang bagus. Nah, aku men-challenge diriku dengan mendaftar sebagai ketua OSIS dan akhirnya terpilih. Karena untuk menjadi ketua OSIS itu kan kita harus kampanye gitu kan, ke kelas-kelas. Nah, mulai dari situ akhirnya aku tahu bahwa memang aku punya passion di bidang komunikasi sampai akhirnya lulus kuliah nggak pakai kebingungan mau jurusan apa, mau ngambil apa, mau jadi apa. Simply ya udah ilmu komunikasi. Dan pada tahun 2016 itu memang ternyata komunikasi itu sudah mulai menjadi apa ya, lahan yang subur gitu. Iya, Banyak betul. banget orang-orang yang mikir bahwa ilmu komunikasi ini adalah sebuah jurusan yang bisa menjanjikan gitu kan. Aku masuk berkecimpung dan udah masuk di Gunadarma S1 di Gunadarma. Nah, pada saat S1 itu yang benar-benar ngebentuk aku jadi saat ini. Karena pada saat S1 ketemu beberapa mata kuliah dan juga praktikum, di mana praktikum itu kalau di Gunadarma kan ada beberapa ya, mungkin di UT juga sama ya. Tapi ada yang secara spesifik itu ada praktikum radio, praktikum fotografi dan beberapa macam praktikum dan akhirnya karena aku udah tahu nih passion aku ini adalah bicara dan aku juga passionate banget kalau misalkan tentang dunia radio, aku mendaftar sebagai asisten lab. Oh, Yang mana itu sebagai tutor yang menutor adik tingkat ya. Selama 2 tahun aku menjabat jadi asisten lab radio. Kemudian pada saat itu aku juga bertugas sebagai anggota BEM. Nah, jadi aku memang mengisi S1-ku tuh dengan kegiatan-kegiatan positif. Karena aku merasa kalau cuma kuliah pulang, gimana aku bisa bangun relasi, gimana orang bisa kenal aku, gimana orang bisa tahu aku punya kemampuan apa, tapi kalau nggak membuka diri. Jadi aku emang banyak banget, mulai dari asisten lab radio selama 2 tahun, aku juga aktif di BEM, kemudian di BEM itu aku bagian kreativitas mahasiswa, jadi suka ya biasa yang develop event-event gitu kan, yang tentang kreativitas mahasiswa. Kemudian setelah itu aku dapat beasiswa. Nah, dapat beasiswa itu fast track. Jadi S1, S2 dipercepat 5 tahun. Nah, aku makin mikir hal di fast track itu temanku cuma 11 orang, Dek. Ya, aku makin berpikir gimana caranya aku bisa membangun relasi sedangkan yang akan aku temui ini adalah hanya 11 orang ini. Aku tahu keseharian mereka. Jadi gimana caranya ya aku bisa berkembang? Aku harus melakukan hal lain. Ya, setelah itu aku coba mendaftar lagi di kampus, ada nggak sih possibility untuk aku bisa jadi asisten tapi di luar dari asisten lab radio karena maksimalnya 2 tahun kan. Ternyata dapat, alhamdulillah aku jadi asisten bidang kemahasiswaan. Nah, di bidang kemahasiswaan itu yang ternyata Bapak Ibu di sana melihat potensiku. Aku suka dilibatkan sebagai MC. Jadi benar-benar apa yang aku pelajari nih pada saat S1 di lab radio langsung bisa dipraktekin ke keseharian aku. Nah, dari situlah sampai akhirnya aku ikut kompetisi juara 2 nasional, dapat hadiah, dapat predikat. Kemudian di tahun 2020 Gunadarma juga baru melahirkan yang namanya UGTV, yang akhirnya dari pengalaman dan prestasi yang aku punya, akhirnya aku
minta tolong lah sama kampusku Kampus. untuk sebagai host gitu, host yang perdana dalam acara-acara pada tahun 2020 awal-awal tuh ya di UGTV ya. Aku adalah bisa dibilang host yang pertama gitu ya, karena ya itu dia tadi berdasarkan pengalaman, kemampuan dan juga prestasi, akhirnya kan dari situ kepercayaan itu udah terbangun muncul. ya, udah Udah muncul. dari situ lanjut suka nge-host, kemudian juga dipercaya untuk jadi freelancer. Kalau weekend aku bisa ada waktu kosong, aku isi entah itu MC lamaran, MC ulang tahun, apapun itu yang memang menghasilkan, begitu menghasilkan ilmu buat diriku dan juga pundi-pundi ya, dan juga manfaat, aku akan lakukan. Terlebih lagi ini kan terkait passion gitu ya. Jadi seperti itu perjalanannya sampai juga tetap pendidikan tetap nomor satu. Karena bagaimanapun itu di tengah-tengah kesibukan yang aku punya, aku adalah sebagai mahasiswa yang memang mendapatkan kesempatan untuk melakukan S1 dan S2 dengan jalur yang cepat gitu. Jadi kalau ditanya terus kakak mulai jadi dosennya kapan nih? Kakak mulai jadi dosen itu 2022. Gitu. Setelah selesai S2 aku 1,5 tahun, gak usah lama-lama ya sekolah tuh ya. Cepet aja, rajin, cepet, nilainya bagus, baru dikasih kesempatan untuk ngajar. Jadi ngajarnya itu dari tahun 2022 sampai sekarang. Kayak aku ngedengerin perjalanan panjang ya, cerita panjangnya Kak Desna, ternyata emang sejak SMA atau sejak sekolah tuh sudah terbangun ya. Jadi nggak harus kayak nunggu dulu lulus baru mikir kita harus cari jati diri dulu nih baru kita nentuin karir. Ternyata memang dari kecil itu penting banget ya, maksudnya kita dibiasakan untuk memikirkan kita mau ngapain, mau jadi apa dan gimana caranya. Betul. Nah nih di fase eksplorasi itu kan pasti kita pernah merasakan kegagalan ya. Ada nggak sih dari sepanjang sejarah itu Kak Desna pernah mengalami kegagalan yang menurut Kak Desna itu adalah titik balik untuk menjadi Kak Desna yang saat ini? Oh ada banget. Aku tadi udah sempat mention kalau aku itu adalah orang yang cukup ambisius. Pada saat itu aku punya ambisi setelah lulus SMA, tentu dong dengan berbagai macam prestasi gitu kan. Pada saat itu juga wakil ketua OSIS, prestasinya banyak. Aku cuma punya satu pada saat itu, goalsku aku harus masuk PTN. Jadi di situ justru itu ada titik balik. Aku cuma mau di PTN itu, aku nggak mau di mana-mana sampai ternyata Tuhan bilang kamu baiknya di sini gitu kan. Pada saat itu aku udah hopeless, lagi-lagi aku diskusi sama ayahku ya, karena ayahku selalu bisa mengarahkan aku dengan baik, meyakinkan aku, akhirnya ya udah ambil komunikasi di Gunadarma. Pada saat masuk Gunadarma di situ aku sudah bertekad dalam diriku sendiri, oke, yang menjadikan kamu apa-apa itu bukan tempat kamu belajar, tapi dirimu sendiri. Jadi pada saat masuk di situ Gunadarma S1, aku langsung bilang, aku harus jadi sesuatu yang memang bersinar gitu ya. Jadi orang itu melihat aku bukan karena aku sekolah di mana, tapi karena aku siapa. Iya, itu. Tapi pernah nggak sih Kak, kalau sekarang kan udah marak banget ya media sosial, kayak kita melihat orang-orang yang sukses, terus kayak FOMO lah jadinya, kayak aduh kok orang-orang udah keren nih, udah jadi kayak gini, tapi aku kok masih kayak gini ya, kayak merasa tertinggal gitu. Pernah nggak sih Kak Desna ngerasain kayak gitu? Sejujurnya aku harus bersyukur sekali, Tuhan memang baik banget sama aku, dan itu juga kan hasil daripada apa yang udah aku bangun ya. Jadi kalau aku pribadi, setelah aku melalui beberapa hal dalam hidupku sampai titik yang sekarang, aku merasa semuanya itu on track gitu. Jadi kalau dibilang ada nggak sih pernah FOMO gitu kan? Sejujurnya kalau dalam pendidikan, kalau dalam karir, kalau dalam bahkan hal yang lebih personal gitu ya, seperti ya menikah, punya anak, itu semua rasanya sudah di waktu yang tepat. Jadi aku merasa semuanya udah on track gitu. Alhamdulillahnya. Tapi ada nggak sih misalkan pesan buat teman-teman di rumah nih yang sekarang banyak banget di lingkunganku aja, kayak ini agak-agak berisik sedikit ya, hujan, yang ngerasa hidupnya tuh aduh aku tertinggal banget. Mungkin ada nggak sih tips biar tidak merasa seperti itu? Oke, kalau menurut Kak Desna gini, yang pasti segala sesuatu itu memang kita harus fokus dengan diri kita sendiri. Karena apa yang kita mau itu diri kita yang tahu. Dan gimana caranya kita dapetin hal itu juga kita yang tahu. Dan juga jangan terlalu mengcompare diri sendiri dengan orang lain. Kalau kita mau compare
compare lah dengan diri kita yang kemarin. Kalau kemarin kita nggak bangun pagi, sekarang bangun pagi, ya itu kan satu hal yang baik gitu. Jangan mengcompare apa yang sudah kamu punya dengan apa yang sudah orang lain miliki. Tapi kita boleh kok tengok kanan, tengok kiri untuk bisa kasih kita motivasi. Oh, yang lain itu seperti ini gitu kan. Kalau kita belum menjadi seperti si A, ya nggak apa-apa. Tapi kita bisa kok mencontoh dia, mungkin ada kebiasaan-kebiasaan si A yang baik yang akhirnya kita bisa adopsi, sehingga kita juga bisa achieve itu. Iya, gitu. iya, iya. Jadi bukan mengcompare, tapi kita bisa kok melihat dan mengambil apa yang baik dari orang, terus kita adopsi di dalam kehidupan diri kita kita sehari-hari. sendiri. Oke, keren banget nih Kak Desna. Nah, tadi kan kita ngomongin banyak eksplorasi ya. Kalau sekarang kan mindsetnya masih kayak eksplorasi dulu, habis itu baru fokus karir gitu. Nah, ada salah satu yang aku baca-baca ya, katanya kalau terlalu banyak eksplorasi itu akan menghambat karir ke depannya. Itu benar atau enggak sih menurut Kak Desna sendiri? Nggak semuanya itu depends ya. Kalau misalkan memang kita mengeksplorasi diri, tetapi memang tujuan eksplorasi diri itu adalah untuk lebih mengetahui diri sendiri yang akhirnya kita bisa untuk menentukan karir kita, it's good gitu, itu bagus. Balik lagi, kita ini kan udah masuk orang dewasa ya, udah jadi orang dewasa. Apa sih yang bedain orang dewasa sama anak-anak? Orang dewasa itu sudah tahu fokus dan kapan dia harus mulai dan berhenti. Kalau anak-anak kan enggak, bisa, mereka nggak bisa, mereka nggak punya fokus gitu. Mereka nggak punya fokus yang cukup baik. Artinya apa? Ketika kita dihadapkan dengan pilihan mau eksplorasi dulu, passion kita atau karir kita, balik lagi kita sebagai orang dewasa ini udah harus bisa mulai berpikir dan bisa menentukan mau sampai kapan eksplorasi. Mau sampai kapan eksplorasi ini akan dimantapkan dan akhirnya menjadi sebuah karir gitu. Jadi pesannya apa? Kalau memang kita mau eksplorasi, coba mulai gali apakah hal yang dieksplorasi ini memang untuk mengembangkan kemampuan kita dan akan menghantarkan kita ke dalam titik karir kita. Kalau enggak, kalau nggak ada hubungan dengan karir gitu ya, rasanya itu sepertinya bisa masuknya ke kategori hobi aja ya, untuk sesekali aja gitu loh. Iya, tapi kalau untuk eksplorasi yang mendalam itu kalau kakak sarankan lebih ke eksplorasi diri sendiri, minatnya apa, bakatnya apa, kemudian nanti bisa direalisasikan untuk implementasi berkarir gitu. Iya, betul. Karena kan yang mau orang dewasa kita harus bisa independen ya di kaki kita sendiri. Betul. Nah, ini ada lagi pertanyaan yang menurutku menarik sih, karena masa muda itu kan modal ya, modal buat nanti di masa yang akan datang gitu. Menurut Kak Desna nih, modal di fase 20-an modal apa sih yang sangat dibutuhkan? Apakah itu tabungan finansial atau networking atau justru malah karakter diri kita sendiri yang harus kuat? Oke, kalau aku bukan bilang diriku udah sukses, no, masih jauh. Tapi at least pada masa muda ini apa sih yang membuat aku menjadi individu ataupun pribadi yang konsisten, kemudian punya komitmen ya. Karakter-karakter yang dibentuk memang dari kecil itu sangat penting ya. Bagaimana peran orang tua itu memberikan nilai-nilai positif sehingga anak ini bisa berani ngambil keputusan. Kemudian kalau misalnya buntu itu bukan menjadi satu hal yang menakutkan, tapi kita bisa cari alternatif lain. Kemudian belajar juga untuk komitmen, belajar untuk memegang apa hal yang nilai-nilai yang kita punya. Sehingga yang pertama untuk yang sangat penting gitu ya untuk orang-orang yang baru masuk ke dewasa awal ini adalah bagaimana kita sudah mempunyai karakter yang bisa membangun atau mendevelop diri kita ke depannya. Itu yang modal penting. Kalau kita sudah punya karakter, itu tuh nanti kita akan bisa mengontrol diri, kita bisa menjadi driver diri sendiri gitu ya untuk menentukan jalan mana yang mau kita ambil gitu. Jadi yang paling utama adalah karakter, nilai-nilai positif yang kita punya. Itu yang paling utama, karena dewasa awal itu memang banyak sekali menemukan kelabilan ya. Tapi kalau kita udah punya nilai-nilai positif, kita udah bisa pegang komitmen apa yang kita punya, rasanya itu jauh lebih mudah gitu. Jadi setiap kebingungan itu kita bisa dengan dengan bijak memutuskan kita mau gimana. Gitu. Karakter, nanti dari karakter yang baik itu akan membawa diri kamu menjadi pribadi yang baik juga, yang bijak juga, sehingga nanti kamu bisa menentukan
karirmu seperti apa. Kalau karir kamu udah bagus, berarti kan secara finansial juga akan bertumbuh. Betul, Gitu. betul. Jadi nggak ada 2 miliar di 20 tahun itu harus kamu punya, harus saya punya. Kalau punya syukur, Alhamdulillah, tapi ya. gimana caranya bisa punya 20 miliar di umur 20 tahun? Pasti itu harus dibangun dengan karakter, komitmen gitu ya, pengetahuan, sekolah, relasi, dan banyak hal. Ya, berarti berkesinambungan ya. Betul. Diawali dari diri kita dulu sendiri. Betul. Karakternya harus kuat, Betul. terus kita tahu mau ngapain, dan Betul. akhirnya entah itu jejaring, entah itu tabungan finansial nanti akan Itu mengikuti. mengikuti. Oke. Gitu. Ini berhubungan dengan pribadinya Kak Iya. Desna sendiri nih ya. Kak Desna kan sudah menikah ya, Udah. sudah menjadi istri dan punya anak juga. Mm-mm. Nah, banyak perempuan di usia 20-an nih sekarang itu yang takut menikah karena takut tidak punya kebebasan lagi untuk mengeksplor diri, untuk berkarir gitu. Terus fase eksplorasi kan otomatis dihentikan tuh. Mereka merasa seperti itu. Ada nggak sih menurut Kak Desna pandangan seperti itu tuh benar atau salah sih? Kalau dari apa yang sudah terjadi di Kak Desna itu totally salah, karena ya balik lagi pada saat menentukan siapa yang akan menjadi pendamping Kak Desna, apa nilai-nilai yang Kak Desna miliki, dia harus tahu. Apa yang nilai-nilai yang suami Kak Desna miliki, Kak Desna harus tahu, dan kita bisa selalu menerima dan mentolerir gitu loh. Okay. Ya, jadi kalau apakah Kak Desna setelah menikah merasa terhambat atau tidak menjadi diri sendiri? Jawabannya enggak. Tapi apakah di luar sana memang sering kali ditemukan hal seperti itu? Jawabannya ya iya. Kalau kita lihat dari beberapa case yang kita lihat, bisa lihat di TikTok, banyak lah ya case-case mama muda yang ternyata mereka lebih merasa bahagia pada saat ketika mereka belum menikah. Gitu ya. Iya, banyak nah, sekali. Itu sebetulnya balik lagi. Ketika kita menjadi seorang perempuan gitu, ataupun jadi individu yang kita tahu kita punya nilai apa, kita tahu harus gimana menyikapi diri kita dan orang yang kita ajak berinteraksi gitu ya, kita punya boundaries dan lain-lain, dan kemudian kita punya kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang ada di kepala kita dengan baik sehingga orang itu nangkep gitu ya. Itu adalah modal awal untuk kita merasa bisa tetap menjadi diri kita sendiri gitu loh. Ya, pada saat kakak ketemu sama pasangan kakak udah bener-bener terbuka dalam artian secara pola pikir dia tahu, secara karakter dia tahu, secara keinginan, mimpi-mimpi itu semua dia tahu gitu. Sehingga pada saat memang Kak Desna mau menggapai mimpi tersebut, dia udah tahu Desna ini jalannya harus seperti ini. Jadi disupport, betul. Karena dia udah tahu bagaimana mimpinya, apa mimpinya, dan gimana caranya. Nah, itulah pentingnya. Kenapa perempuan itu memang harus berdaya, punya pengetahuan supaya dia bisa melihat gitu, men-scanning pasangan seperti apa yang bisa dia ajak komunikasi dan akhirnya bisa komitmen. Dia punya mimpi dan pasangan itu harus tahu dan support mimpinya apa. Begitu juga kita sebagai perempuan, pasangan kita punya mimpi, kalau caranya begini-begini kita support. Gitu. Berarti tetap juga ya support system tuh perlu banget ya, penting banget. Nah, ini sebagai ibu ya, yang ya background sendiri Kak Desna kan wanita karir. Bagaimana sih Kak Desna memperlakukan anak-anak Kak Desna? Anak Kak Desna ya ada satu ya? Ada satu. Ya. Anakku baru 2 tahun. Memperlakukannya ya pasti dengan penuh kasih sayang ya, karena memang satu dan sangat lucu ya, lucu lah ya. Sebetulnya tidak ada perlakuan yang spesial, tapi prinsipnya adalah aku dan suamiku ingin selalu memberikan yang terbaik dan juga maksimal untuk anak kami gitu ya. Gimana caranya gitu kan? Apa sih gimana caranya untuk bisa kasih yang terbaik? Artinya kami berdua, aku dan suamiku harus berupaya semaksimal mungkin bagaimana bisa memenuhi segala kebutuhannya. Caranya gimana Kak Desna? Ya karena kami memutuskan untuk sama-sama bekerja, bekerjalah dengan maksimal gitu loh. Bekerjalah dengan maksimal, raih prestasi juga dalam dunia karir masing-masing supaya itu kan nanti mengikuti ya bagaimana finansial kita, bagaimana fasilitas, bagaimana apa yang bisa kita berikan sama anak kita, itu mengikuti pada saat kita memang bisa maksimal dalam pekerjaan kita gitu. Sehingga gimana caranya Kak kalau misalkan kakak kerja atau suami kakak kerja, ada nggak sih yang jagain gitu kan? Gimana cara ngedidiknya? Ada tentu ya, pasti ada yang jagain dia, ada susnya juga ada, kemudian juga masih di backup juga pengawasan dari kedua orang tua kita, nenek gitu. Kakeknya gitu. Iya, nenek kakeknya. Jadi semuanya itu masih terkontrol dengan baik lah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena orang tua kami, kakek neneknya sudah
kami sudah berkomunikasi bahwa kami Oh. punya goals. Jadi tolong untuk sementara bantu kami, support kami supaya anak ini bisa mendapatkan yang maksimal Iya, gitu. bisa tumbuh dengan kasih sayang Iya. meskipun orang tuanya bekerja ya. Betul, semua tuh harus dikomunikasiin gitu loh, Dek. Iya, betul banget kalau nggak dikomunikasiin, aduh. Iya, Jadi betul. komunikasi itu selain emang banyak ranahnya, ternyata menjadi dasar kita juga Betul, ya. betul. Nah ini menurutku nih saat ini Kak Desna adalah sosok yang inspiratif ya. Ya Terus amin ya, mudah-mudahan. ya yang cukup sukses juga menurutku. Nah, Amin menurut ya Kak Desna Allah. sendiri aspek apa sih yang harus diutamakan dulu seorang perempuan ya? Kayak kan kadang nih ada perempuan kalau datang ke rumah cowok pasti tanya, kamu kerjanya apa? Ya. Kamu sekolahnya apa? Terus kamu keluarganya kayak gimana? Diceritakan. Sedangkan ketika cowok datang ke rumah tuh cuma ditanya satu, kamu sudah kerja atau belum gitu. Iya. Dan apa sih menurut Kak Desna yang harus dipersiapkan oleh seorang perempuan untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan itu? Oke, kalau balik lagi, aku jadi keinget gitu kan pada saat dikenalin gitu kan sama ke keluarganya suami, ketemu sama orang tuanya. Pegangan aku ya pada saat itu jujur yang paling sangat membuat aku percaya diri adalah memang pendidikan yang sedang aku jalani gitu loh. Jadi perempuan itu harus berpendidikan, itu harus bukan karena untuk menyenangkan siapa, untuk terlihat bagus di mata siapa, itu adalah bekal untuk diri sendiri. Karena bagaimana bisa kita berdaya, ya salah satunya adalah kita punya pemikiran yang matang, kita bisa mengkonsep seperti apa diri kita nanti ke depannya dengan cara belajar gitu ya. Jadi memang pendidikan itu sangat penting, kemudian nanti dari pendidikan itu kan bisa membawa kita, karir kita kemana, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya dibawa ke rumah calon mertua gitu misalnya ya, atau cuma dikenalin aja supaya bisa percaya diri adalah gimana? Ya pertama ya penampilan juga tetap harus diperhatikan ya. Iya, Penampilan betul, juga betul, tetap betul. harus diperhatikan karena dari penampilan kita itu menunjukkan siapa kita tanpa kita harus banyak bicara. Nah, kecuali ditanya sekolah di mana atau kegiatannya apa, barulah kita bisa menjelaskan gitu. Tapi lagi-lagi again, semua itu harus bisa dikomunikasikan dengan baik gitu. Oke. Berarti menurut Kak Desna nih yang paling penting selain penampilan ya, karakter diri kita sendiri adalah pendidikan ya. Pendidikan. Jadi perempuan tuh jangan takut untuk punya pendidikan yang tinggi gitu. Enggak boleh, harus. Ya, karena banyak banget nih Kak Desna kayak kamu S2 ya, perempuan tuh cowok tuh pada minder gitu kan. Justru bukan kita yang harus menurunkan standar, tapi kita mencari yang setara. Betul kan? No. Kalau misalkan betul-betul cowok itu mau sama kita, memperjuangkan kita, pilihannya satu, dia kejar sampai dapet. Betul. Kalau mereka nggak mau ngejar, ya udah pilihannya satu juga buat kita, tinggalin. Oke, betul. Jangan downgrade dong. Iya benar. Jangan downgrade dong. Nggak boleh. Oke. Ada nggak sih Kak satu kebiasaan kecil yang Kak Desna terapkan mungkin sejak sekolah atau sejak kecil yang itu berdampaknya sampai sekarang dan itu dilakukan terus? Kebiasaan ya atau apa sih yang selalu dipegang gitu? Iya, bangun pagi. Bangun pagi. Berarti Kak Desna morning person ya. Pak, apapun kondisinya, mau itu hari libur, mau itu apa, bangun pagi. Bukan karena ini muslim dan lain sebagainya, enggak. Banyak berkah yang bisa kita dapat di pagi hari. Jadi aku cuma heran kalau ada orang bisa bangun sesiang itu, padahal pagi hari itu segala nikmat tuh jadi terasa lebih apa ya? Lebih kerasa ya? Lebih kerasa gitu. Bangun pagi dan ini mungkin lebay atau gimana ya? Mandi pagi. Iya. Jujur sih aku juga bangun pagi, mandi pagi jadi fresh gitu. Iya, apapun yang akan terjadi hari itu nggak apa-apa, yang penting udah ready gitu. Bener. Dari dulu. Berarti anakku kayak gitu. Kalau ini Kak, misalkan Kak Desna nggak bangun pagi satu hari itu ada ini nggak sih Kak? Kayak rusak gitu harinya? Kurang semangat. Jadi apa ya? Biasanya kalau udah bangun pagi kan berarti aku ready untuk melakukan hal-hal. Tapi kalau misalkan nggak bangun pagi tuh ya bukan berarti nggak pernah bangun siang ya. Ada beberapa hal ya bangun siang. Tapi karena memang itu sebenarnya udah ada fokus ya istirahat. Gitu. Jadi Kak Desna memang selalu bangun pagi kecuali istirahat ya? Iya. Gitu. Oke Kak Desna nih, pertanyaan terakhir nih. Iya. Kalau Kak Desna bisa mengirim pesan ke diri Kak Desna dulu, pesan apa yang mau dikatakan sama Kak Desna dan mungkin ini akan relate juga buat teman-teman di rumah. Apa yang mau aku sampaikan kepada diriku sendiri untuk segala sesuatu hal yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang sudah aku miliki, aku sangat-sangat berterima kasih kepada diriku sendiri karena
bisa terus berkomitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Ya, aku cuma bilang terima kasih aja sih, karena aku merasa gitu dengan konsistensi, komitmen yang aku pegang, nilai-nilai yang aku punya, karena aku sudah bisa berkomitmen dan konsisten, aku merasakan diriku yang sekarang itu udah jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Aku nggak terbayang di umur di bawah 30 tahun akan S3, kemudian sudah punya pekerjaan yang mapan. Aku bisa bilang mapan karena sudah sebagai dosen tetap juga. Kemudian di umur 25 tahun aku menikah, di usia 26 tahun aku punya anak. Rasanya itu udah semua ideal menurutku, bagiku sebagai seorang perempuan gitu. Jadi setelah ini apa, Kak Desna? Aku bisa lebih fokus lagi untuk lebih baik di karirku, ya kan, bisa terbang tinggi lagi, dan juga tetap bisa juga menjadi seorang istri dan ibu yang baik untuk suami dan anakku gitu. Jadi thank you buat diriku sendiri gitu. Mungkin kita sampai sini nih Kak Desna, karena semoga nanti nextnya akan ada lebih banyak lagi kesempatan. Amin. Aku mau kok. Tadi yang aku paling ngena di aku adalah mau sampai kapan explore. Ternyata batas juga tetap penting ya, karena itu berhubungan dengan karir kita ke depannya. Terima kasih banyak Kak Desna sudah meluangkan waktu untuk ngobrol di Bincang Asyik dan Inspiratif hari ini. Terima kasih buat pengalaman dan wawasannya buatku dan buat teman-teman di rumah. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari sesi Bincang Asyik dan Inspiratif hari ini. Buat yang masih bertahan nonton sampai sekarang, terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel Jurnal Humas TV on YouTube. Juga follow Instagram ukm.jurnalis.humas.ut. Terus Instagramnya Kak Desna di Desna Ariana. Dan terima kasih untuk Ruang Namu Coffee sudah menyediakan ruang ngobrol santai untuk kita hari ini. Jangan lupa untuk terus berkarya, berinovasi, dan selalu percaya pada kemampuan diri sendiri. Karena fase 20-an bukan tentang menemukan, melainkan tentang menciptakan dirimu sendiri. Setuju. Jangan takut tersesat, karena terkadang di jalan yang tak terencana itu kita menemukan batu bata paling kokoh untuk membangun fondasi diri kita sendiri. Episode kali ini juga menjadi episode penutup untuk segmen Binasif pada periode ini. Nantikan Binasif di episode mendatang. Kami segenap kru Jurnal Humas TV mengucapkan terima kasih banyak, sekaligus mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penayangan. Semoga hari kita penuh dengan keajaiban, tetap semangat, dan salam inspirasi. Terima kasih. Terima kasih.